Halo semuanya, selamat datang di Flower Fantasy Podcast. Kenalin, aku Diana Paramita, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta yang akan membersamai kalian untuk beberapa menit ke depan. Ngobrol itu layaknya sungai, berhulu, berarus, juga berhilir. Itulah judul dari Flower Fantasy Podcast kali ini. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita bahas dulu yuk tentang sungai. Sungai itu apa sih sebenarnya? Seperti yang kita semua tahu, sungai adalah aliran air yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Kalau kita lihat secara sederhana, sungai itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada hulu, arus, juga hilir. Hulu sendiri adalah bagian awal yang menjadi sumber dari aliran air dan biasanya punya arus air yang deras. Sedangkan arus adalah gerak air yang mengalir. Dan yang terakhir ada hilir, yaitu bagian akhir sungai di mana aliran air bermuara, yang biasanya punya arus air yang jauh lebih tenang dan lambat dibandingkan 2 bagian sebelumnya. Nah, lalu bagaimana bisa sih mengobrol itu disamakan dengan sungai? Kesamaan di sini maksudnya bukan secara fisik ya teman-teman, tapi secara bagiannya, yaitu hulu, arus, dan hilir. Saat mengobrol, yang menjadi hulu itu adalah otak kita yang mengandung banyak topik untuk dibicarakan. Kemudian yang menjadi arus adalah obrolan-obrolan atau percakapan yang terus terjadi dari topik-topik tadi. Sedangkan yang menjadi hilir adalah akhir dari obrolan atau percakapan. Bagi sebagian orang, mengobrol itu mungkin bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi bagi sebagian orang lainnya, mengobrol itu bisa menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Nah, bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengobrol, berada di situasi tertentu, tanpa ada satupun orang yang dikenal, bisa menjadi hal yang sangat canggung, tidak nyaman, menakutkan, ataupun membingungkan. Banyak nih faktor yang sebenarnya jadi penyebab seseorang itu kesulitan untuk mengobrol dengan orang lain. Yang sering kali muncul di pikiran pertama kali biasanya adalah karena kepribadian. Orang yang mengalami kesulitan untuk mengobrol dengan orang lain biasanya selalu dikaitkan dengan kepribadian introvert. Nah, anggapan ini sebenarnya nggak selalu salah sih, tapi nggak semua orang yang mengalami kesulitan untuk mengobrol itu berkepribadian introvert. Bisa jadi karena memang orang tersebut memiliki sifat yang pemalu atau tidak percaya diri. Penyebab lainnya bisa juga karena mereka itu tidak memiliki topik, atau bisa juga karena pengalaman. Nah, kebanyakan pengalaman-pengalaman yang jadi penyebab itu adalah pengalaman buruk. Bisa jadi orang itu pernah mengalami bullying, sering diacuhkan saat berbicara, atau dipandang rendah oleh orang lain hingga membuat mereka trauma. Lalu yang terakhir adalah karena rasa takut. Nah, rasa takut di sini sebenarnya bermacam-macam. Takut kalau topik yang dibicarakan tidak menarik, takut diacuhkan, takut respon yang diberikan oleh lawan bicara tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau bahkan takut jika ada perbedaan pendapat. Nah, bagi orang-orang yang sudah terbiasa pasif untuk mengobrol, tentu nggak akan mudah untuk merubah kebiasaan itu. Tapi mau nggak mau, kita harus tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi ngobrol itu kan adalah hal yang nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Bahkan di lingkup sosial terkecil keluarga, ngobrol sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan antar anggota. Maka dari itu, coba yuk sedikit demi sedikit kita lebih memberanikan diri untuk memulai obrolan dengan orang lain. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk memulai obrolan dengan orang lain. Yang pertama adalah topik. Nah, topik di sini penting ya teman-teman, karena tanpa adanya topik, bagaimana bisa kita memulai obrolan? Kita bisa nih memperbanyak topik dengan cara lebih banyak membaca. Nggak harus tentang suatu ilmu atau pengetahuan yang spesifik, tapi kita bisa membaca apapun itu karena semua informasi bisa dijadikan topik obrolan. Nah, kalau kita udah punya banyak topik nih, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah percaya diri. Tumbuhkan rasa percaya diri untuk mengatakan kalimat pembuka obrolan. Nggak perlu takut akan pandangan orang lain, tapi perlu diperhatikan juga saat memilih topik, kita juga harus menyesuaikan dengan situasi yang ada saat itu. Tips yang selanjutnya adalah berani berbeda. Kita nggak perlu nih merasa cemas atau berpikiran negatif saat ada perbedaan pendapat atau perbedaan-perbedaan lain saat obrolan terjadi. Karena kita nggak bakalan bisa menyamakan semua pandangan kita seperti orang lain, begitu juga sebaliknya.
Dan sebenarnya, perbedaan-perbedaan itulah yang membuat masing-masing dari kita itu menjadi pribadi yang unik. Lalu tips yang terakhir adalah tanamkan pikiran bahwa tidak semua orang itu sama. Kalau sebenarnya kita merasa kesulitan mengobrol karena sebelumnya pernah mengalami peristiwa yang gak mengenakan, ingat kalau setiap orang itu berbeda, teman-teman. Memang betul kalau gak semua orang akan memberikan respon yang positif, tapi gak semua orang juga akan memberikan respon yang negatif. Kalau dilihat dari beberapa tips tadi, aku bisa berpendapat kalau faktor terpenting dari mengobrol adalah hulu atau topik. Karena saat kita punya berbagai topik dalam otak kita, bahkan ketika kita bertemu dengan banyak orang, pasti akan selalu ada topik untuk dibicarakan. Apalagi, sebenarnya saat kita mengobrol dengan orang lain, kita akan mendapatkan berbagai macam topik baru juga. Jadi kita nggak perlu nih merasa takut. Oke, cukup segitu yang bisa aku sampaikan di Flower Fantasy Podcast kali ini. Aku harap apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, dan sampai jumpa.